Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, hari ini kita masuk pada hari ketiga di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di hari ketiga ini kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, mampu mendapatkan derajat ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya bahwa ayat ini adalah termasuk ayat Madaniyah, yakni yang diturunkan di Madinah. Frase ayyuhalladzina amanu untuk menegaskan bahwa perintah yang akan keluar ini diberikan kepada semua orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dijelaskan oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang antu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan beriman percaya kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul-rasul Allah, wabil yaumil akhiri, dan percaya akan adanya hari akhir, wabil qadari, dan percaya adanya qadar atau kepastian, khairihi, baik yang baik, wasarrihi, dan yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba itu maknanya telah diwajibkan. Telah diwajibkan. Kutiba alaikum, kepada kalian orang-orang yang beriman, apa yang diwajibkan? Asyam, puasa. Puasa itu, kata puasa itu sebenarnya bukan dari bahasa Arab, puasa. Tetapi kalimat yang paling mendekati, makna yang paling mendekati kata asyam adalah puasa. Puasa sendiri merupakan bahasa Sanskerta dari kata upa dan wasya. Upa itu mencari, wasya itu keridhaan ilahi. Ini karena memang di Indonesia khususnya para wali songo banyak menggunakan bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Misalnya sembahyang, misalnya langgar. Sembahyang itu sebenarnya juga aslinya as-sholah, tetapi disamakan menjadi sembahyang, manembah marang Sang Hyang Widi. Langgar itu dari kata hanggar atau sanggar, tempat ibadahnya orang-orang Hindu, kemudian tempat sembahyangnya orang Islam itu namanya langgar. Terus istilah santri, santri itu juga bukan bahasa Arab. Ada yang mengatakan santri itu berasal dari kata dasarnya sastra, yang artinya kitab suci. Orang yang belajar kitab suci namanya sastri. Orang yang belajar kitab suci dan mengamalkan kitab suci namanya santi. Nah, ini kemudian diakulturasikan ke dalam bahasa yang paling memudahkan. Orang Islam yang belajar kitab suci dan mengamalkannya disebut santri. Ada juga santri yang mengatakan dari kata cantrik, yakni orang-orang yang membantu para brahmana di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada umatnya. Nah, santri ini tentu karakteristiknya adalah orang-orang yang suka membantu ikhlas tanpa pamrih. Puasa di dalam konteks ayat ini disebutkan dengan kata asyam. Asyam itu menurut Syekh Ali Asy-Syabuni di dalam kitab Rawa'iul Bayan disebutkan asyamu huwal imsak anid ta'am wassarab wal jima' ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubis syams.
Asyam, puasa itu, huwa, adapun puasa tersebut adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri anit tu'ami, dari makan, wassarabi, dan dari minum, wal jima'i, dan menahan diri dari jima. Ma'an niyati, ada ma'an niyati ini harus disertai dengan niat. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini makna daripada asyam yang paling mudah kita pahami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu, alal ladzina min qablikum, atas umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelummu itu maksudnya adalah umat-umat sebelum Islam. Dalam ayat lain Allah berfirman, likullin ja'alna minkum sir'ata wa minhaja. Di setiap kaum kami jadikan bagi mereka sir'atan, aturan, wa minhaja, dan jalan terang. Walau sya'allahu, jikalau Allah itu mau, kalau Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidan, bisa saja Allah menjadikan kalian semua sebagai ummatan wahidan, sebagai orang Islam semua. Tetapi apa? Walaki liyabluwakum, tetapi Allah tidak melakukan itu untuk menunjukkan prestasi. Fima adakum, di dalam kehidupan kamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam berbuat kewajiban. Puasa yang diwajibkan kama kutiba alal ladzina min qablikum ini disebutkan di dalam kitab Ruwaiyul Bayan tersebut, antara lain sumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Ad-Du'i, bahwa orang Nasrani itu sesungguhnya juga diwajibkan berpuasa Ramadan. Tetapi pada perkembangannya orang-orang Nasrani ini, karena cuaca, ada musim panas, ada musim dingin, kemudian mereka merubah syariat puasa Ramadan ini menjadi puasanya dibagi dua, yang sebagian di bulan di musim semi, yang sebagian di musim panas. Nah, dan ditambahkan harinya menjadi ditambah 20 hari menjadi 50 hari. Nah, kalau kita melihat hari ini, sesungguhnya memang syariat puasa ini syariat yang sangat-sangat awal, syariat yang terdahulu. Misalnya kita melihat di dalam ajaran agama lain, Kristiani misalnya, di dalam Alkitab disebutkan bahwa sungguh umat-umat terdahulu sebelum umat Nasrani, umat Kristen, itu juga sudah mengenal puasa. Mereka mengenal misalnya puasa Musa itu dengan cara 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Ini tentu sangat berat bagi kita. Kalau orang Jawa mengatakan ini puasa ngebleng, tidak makan, tidak minum, tidak berjima selama 40 hari 40 malam. Kemudian juga dikenal di dalam tradisi Yahudi ada puasa yang sangat terkenal, puasanya Nabi Daud, puasa Daud. Puasa Daud itu sama, tidak makan, tidak minum. Kemudian di dalam Alkitab tertulis bahwa kalau malam, semalam sampai pagi itu diharuskan berbaring di tanah. Nah, yang paling terkenal puasa Daud itu dilakukan sehari puasa, sehari tidak puasa sepanjang tahun. Ini juga berat sekali. Kemudian ada lagi di dalam Alkitab ada disebutkan puasa Elia namanya. Puasa Elia itu 40 hari, 40 malam mereka melakukan perjalanan, berjalan kaki selama 40 hari 40 malam, tetapi tentu dengan makan dan dengan minum. Ada juga istilah puasa Ester, yakni 3 hari 3 malam tidak tidur.
Kemudian di dalam Alkitab juga dikenal puasa Nabi Ayub. Puasa Ayub itu 7 hari 7 malam itu tidak makan dan tidak minum serta tidak bergaul, tidak bersetubuh. Ada lagi di dalam Alkitab disebutkan ada puasanya Nabi Daniel. Puasanya Nabi Daniel itu selama 10 hari 10 malam hanya boleh makan sayur mayur dan minum. Minumnya hanya air putih, tidak boleh yang manis. Ini mungkin di dalam tradisi Islam Jawa disebut dengan puasa ngerowot. Puasa hanya makan sayur mayur, tidak memakan sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian ada juga puasa Niniwe. Niniwe ini sama juga 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan kejahatan apapun. Di dalam Alkitab juga disebutkan bahwa di dalam Matius 4 ayat 2 itu Yesus, atau dalam istilah kita Isa Al-Masih itu juga melakukan 40 hari puasa sebelum Natal. 40 hari dan 40 malam tidak minum. Nah, di situ disebutkan dan setelah puasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, ini juga kemudian disederhanakan oleh mereka. Jadi tidak harus puasa itu seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Tidak harus 40 hari 40 malam tidak berpuasa. Bisa misalnya puasa hanya 1 hari atau 3 hari atau 5 hari atau 7 hari, yang penting diniatkan puasa. Berbeda dengan Kristen Protestan, di agama Katolik juga mengenal istilah puasa. Puasa itu bagi mereka adalah mengurangi konsumsi. Yang biasa makan 3 hari menjadi 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Kemudian ada juga istilah puasa pantangan. Puasa pantangan itu yang usianya di atas 14 tahun dan belum 18 tahun. Itu pantang makan yang enak-enak. Kalau yang puasa secara umum itu sejak usia 18 sampai 60 tahun mereka diharuskan puasa mengurangi konsumsi, mengurangi kesenangan-kesenangan. Nah, di Indonesia dikenal dengan APP, Aksi Puasa Pembangunan. Jadi selama 40 hari 40 malam yang biasanya merokok sehari 1 bungkus dikurangi menjadi 1 hari 1 batang. Yang biasa makan sehari 3 kali dikurangi makanya sehari. Nah, tetapi selisih daripada puasa itu, selisih dari konsumsi yang boros itu kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk aksi pembangunan, untuk bersedekah, untuk menolong umat-umat Kristiani, Kristen Katolik ini yang lemah. Ini saya kalau tidak saya mendengar ada istilah aksi puasa pembangunan. Di dalam agama Yahudi ini puasanya ini banyak sekali. Kalau disebutkan puasanya Nabi Daud, puasanya Nabi Musa, itu puasa di tradisi puasa di kalangan Yahudi. Kalau toh kemudian kita yakin seperti di dalam keterangan Imam Ibnu Katsir bahwa jumlah nabi itu keseluruhan ada 124.000, kemudian jumlah nabi dan rasul ada 313, jumlah nabi rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Syariat puasa di tradisi Islam Jawa tadi ada misalnya puasa ngebleng, puasa mutih, yang dimakan itu hanya nasi putih. Kemudian ada istilah puasa pati geni, tidak boleh makan yang dimasak dengan api. Ada puasa ngalong. Ngalong itu kalau malam sama sekali tidak tidur. Kemudian juga bukan dalam tradisi Jawa, di dalam tradisi Alkitab itu juga ada istilah puasa bisu, puasa tidak bicara itu, puasanya Nabi Ayub itu. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran itu la yatakallaman nasa salah satu ayat,
tidak berbicara dengan manusia 3 hari 3 malam ya. Nah, ini orang tradisi Islam Jawa menyebut dengan puasa bisu. Nah, kewajiban puasa ini sesungguhnya secara ketat ayat ini diwajibkan sejak pada tahun kedua Hijriah. Karena pada awalnya ini sifatnya belum menjadi kewajiban yang kuat dan mengikat. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu yang maridun, dalam kondisi sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka kalau boleh tidak puasa tetapi harus mengganti berpuasa di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tetapi bagi orang-orang yang kuat berpuasa, dia tidak sakit dan dia tidak bepergian tetapi ingin tidak berpuasa. Nah, ini awal-awalnya. Fidyatun tu'am miskin, boleh saja tidak berpuasa tetapi harus memberikan fidyah dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, maka siapa saja yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, hal itu yang lebih baik. Jadi lebih baik puasa. Kalau nggak puasa boleh, tapi harus memberikan fidyah, itu yang sehat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi sesungguhnya puasa itu lebih baik, jadi sifatnya anjuran. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau engkau mengetahui. Nah, ayat ini kemudian dinasah dengan ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa saja di antara kalian yang syahida. Syahida itu maknanya menyaksikan, ada di tempat tidak sakit, tidak bepergian, tidak sakit, tidak uzur, maka falyasum, hendaklah kalian berpuasa. Ini penegasannya di ayat selanjutnya, yang penegasan ini di tahun ke-2 Hijriah. Pada awal-awalnya orang Islam itu berpuasa. Ketika sampai di Madinah itu Rasulullah melihat ada orang-orang Madinah berpuasa, kemudian bertanya, wahai sahabat-sahabat, mengapa hari ini orang-orang Madinah berpuasa? Disebutkan hari ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, hari di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari api yang membakarnya, hari di mana Musa alaihissalam bersama pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka untuk mensyukurinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi di Madinah ini berpuasa. Kemudian Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu minhum, kalau begitu kami lebih berhak berpuasa dari mereka. Itu pertama umat Islam melaksanakan puasa. Kemudian berkembang, puasa itu wajib sebulan 3 kali selama 12 bulan. 3 kali 12 bulan, 36 hari puasanya itu Ayyamal Bid, tanggal 14, 15, 16 itu, dan kemudian disempurnakan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian teknisnya juga berbeda. Umat terdahulu itu kalau berpuasa malam setelah tidur, walaupun tidurnya jam 9 malam, setelah tidur kemudian tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh sampai dengan datangnya malam yang akan datang. Jadi sangat panjang puasanya bagi yang senang tidur. Nah, ini kita melihat memang secara syariat puasanya kita umat Islam ini lebih ringan. Karena apa? Berpuasa itu sejak al-imsak anil akli wasurbi, menjaga dari menahan dari makan, dari minum, min tulu'il fajri, sejak keluarnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari. Selama waktu siang ini tidak makan, tidak tidur, tidak jima. Kalau umat terdahulu selama sebulan penuh tidak boleh melakukan hubungan jima. Nah, bagi umat Islam ini boleh melakukan, tetapi jangan
siang hari. Malam hari uhilla lakum lailatas siyamir rafathu nisaikum. Dihalalkan, dibolehkan atas kamu di malam puasa ini ar-rafas, melakukan hubungan dengan istri-istrimu. Jadi puasa ini betul-betul syariat yang sudah ada sejak terdahulu, sejak umat terdahulu. Untuk apa Allah memerintahkan puasa? La'allakum tattaqun. Allah memerintahkan berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Di dalam tafsir Jalalain, Imam Suyuti menegaskan bahwa la'allakum tattaqun wa la'alla lil asli lit tarjih. Kalimat la'alla ini pada dasarnya adalah lit tarjih, untuk menyampaikan satu harapan. Wa fi kalamihi, dan di dalam kalamnya kalimat la'alla ini adalah lit tahqiq, untuk menyatakan kepastian. La'alla dengan harapan, dengan melaksanakan puasa, la'allakum tattaqun, kalian menjadi bertakwa. Ini namanya litarojih. Terus litahqiq, bahwa perintah turunnya puasa ini adalah satu kepastian, prasyarat agar kita mencapai takwa. La'alla tarojin fi haqqihim kama taqaddama. Wa tattaqun qila maknahu huna tad'ufuna fa innahu kullama qallal aqli dha'ifatis syahwat. Tattaqun, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu maknanya adalah dengan berpuasa. Ini ada yang memaknai litad'ufun, dengan berpuasa kita menjadi lemah. Karena apa? Fa innahu, karena sesungguhnya kullama qallal aklu, pada saat kita sedikit makan, du'ifatis syahwat, maka syahwat kita menjadi lemah. Wa kullama du'ifatis syahwatu, dan pada saat syahwat kita lemah, maka wa qallatil ma'asyi, maksiat-maksiat menjadi berkurang. Wa hadza wajhum majaziyyun, dan ini adalah majaz hasanun yang bagus. Wa qila litattaqul ma'asyi, ini untuk meninggalkan maksiat. Wa qila, dan disebutkan lagi, huwa 'alal umumi li'anna syiyama, itu menurut yang umum, karena semuanya puasa itu kama qala alaihi salam, sebagaimana yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, asyamu junnatun wa wijaun. Asyamu, puasa itu adalah junnatun, tameng, perisai, wa wijaun, dan pelindung, wa sababut taqwa, dan puasa ini menjadi sebab bertakwa. Li annahu, karena sesungguhnya puasa itu yumitus syahwat, akan mematikan syahwat, menjadikan syahwat ini tidak besar, syahwat ini tidak kuat. Nah, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu maknanya agar dengan puasa tersebut maka kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah, ada yang menyebutkan at-taqwa, yang namanya takwa adalah al-amalu bi ta'atillah, beramal dengan taat kepada Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan nur, petunjuk dari Allah. Rojaan sawabillah, dengan mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat-maksiat Allah. Ala nurin minallah, atas dasar nur, petunjuk dari Allah. Mukhafatun azabillah, takut terhadap siksa dari Allah. Nah, inilah pesan daripada berpuasa. Cita-cita, tujuan akhirnya. Pertama, tarojek, harapannya dengan berpuasa itu kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, tahqiq, dengan berpuasa maka kita akan menjadi insan yang bertakwa. Mudah-mudahan
puasa ini menjadikan kita sebagai pribadi yang semakin meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sungguh derajat yang paling tinggi adalah derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di antara Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian semua. Al-afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.